Ya. Ini naik di sini untuk pulang production di YouTube yang mau 40.000. Oke, assalamualaikum guys, selamat malam. Ini kita udah kedatangan Bang Hans Right yang punya single Dia Sejuta Cinta. Ya, malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran tentang apa mistis ya. Ya. Kata Hans katanya hantu itu tidak akan bisa masuk ke dalam, gimana Hans? Jadi bukan hantu Bang, maksudnya penampakan lah. Seperti gitu tuh bisa kena kamera, tapi tidak akan terlihat jelas. Jadi kalau ada seorang YouTuber atau orang konten kreator manapun yang bilang, itu seperti kelihatan jelas itu mukanya gini. Wah, aku basic kepercayaan gitu Bang. Bukannya kita mau ini, mungkin lu terlalu banyak bener bikinnya, terlalu gitu banget sih ya kan, terlalu sakti. Iya, terlalu sakti, lu udah ngelebihin Tuhan lo gitu lo. Bisa lu tongolin tongol ya. gitu, itu udah luar biasa. Makanya memang makanya kan gua kalau lihat video-video kayak gini nih, video kayak gini kan nih ada satu YouTuber ya yang membuat konten tentang hantu-hantu, udah penampakannya sudah ada laduknya segala macam. Kalau pengalaman gua ya, gua sendiri sering mengalami hal-hal seperti itu nih. Cuma suara. Tidak ya, pernah suara sih dari suara kuntilanak. ntar Bang ya, ini apa ya, idamnya? Idam. Ini apa ya? Siliwangi 007. Iya Pak. Iya. Malam ini kita nggak ngamen, kita habis ngopi-ngopi nih, masih ngopi-ngopi di rumah loh. Baru habis pada Indo kalau kata orang Betawi. Indo. Ini ya Siliwangi 007. Ya, betul. Tidak. Kalau sama. Idham. Oh, Idham 007. Oh, IDH. bukan itu. Coba nanti kita kita keluar ya, kita pengen tahu. IDHAM Ya. Kita pengen tahu bener gak sih hantu bisa ketangkap sama kamera ya. Kita nanti akan jalan ke sebuah tempat di mana tempat itu notabene dibicarakan sama masyarakat sekitar, tempatnya angker Bang. Tempat angker namanya Jembatan Siono, karena dulu ada, kalau nggak salah ada orang bunuh diri atau apalah di situ. ini malam Jumat kita bicara tentang horror nightmare. Ini malam Jumat ya? Iya. Kalau biasaan malam Kamis ya. Atau malam Jumat. Jadi kita sama Hans nih, kita akan buat penelusuran, pembuktian. Bener nggak sih Han ya? Bisa ketangkep? Bisa nggak? Belum bisa kan? Mana coba? Udah diriin aja situ, udah diriin situ kameranya. Kelihatan nggak sini semua? Buat teman-teman yang setuju kita keluar, like dan komen sekarang. Kita mau keluar. Kok miring gitu Pan? Miring tuh. Kayaknya tiang ada satu lagi Bang. Yang apa? Bukan tiang Di bendera. dalam yang spiral, tiang spiral. Masuk gak? Itu live YouTube. Loh, oh iya sih. Kok gagal? Enggak. Bisa. Oh itu buat itu doang. Foto. Bumper. Kita masih ngopi. Nyantai nih, kita nurunin beras dulu nih. Kalau kata siapa? Nurunin nasi dulu. Siapa tuh yang bahasanya kayak gitu? Nasi turun-turun. Kita mah ada hiburan nongkrong awet muda. Yang penting Ini kita kayak punya ini beras, nggak punya beras tetap aja kelaparan. Ini dia bisa manggil pocong dan terus dideketin, terus katanya nggak boleh. Nanti kita bawa lilin, pengen tahu kalau memang ada penampakan kita deketin pakai lilin, bener nggak? Bahwa kalau ada penampakan terus pakai lilin deketin,
sosok itu akan diam aja nggak hilang. Iya. Gitu katanya kan. Ya nanti kita coba telusuri. Nanti kita jalan-jalan ke tempat yang katanya Konon katanya. jadi balik. Naon. Naon katanya. Udah. Ini Bang dekat sana. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar? Selamat malam semuanya. Ini jadi ini malam Jumat ya. Bentar lagi memasuki hari Jumat. Kalau di sini ya, kalau di daerah timur udah jam 12 lewat kali ya. Kayak waktu Indonesia Timur udah jam 12 lebih, ini kan waktu Indonesia Barat ya. Ini mau masuki jam 12. Jadi itu udah mulai standby nggak? Jadi aku sekalian sowan ke tempatnya Bang Idam, abangku yang udah lama nggak pernah ketemu. Bang, Oh iya. Ntar ya guys ya. Jangan lupa ngopi dulu. Wah, udah ada yang masuk. Ini sih kalau dilihat dari buah-buahannya kayak persembahan nih tadi. udah disiapkan sesajinya. Sajen. Udah mulai, Bro? Jadi aku sambil langsung masuk ya. Ntar ya, sabar ya. Kita mulai nanti. Luar biasa. Makan jeruk dulu, Bro. Nah, masuk. Biasanya kalau live YouTube itu dia delay. Udah? Itu live juga apa sih? Typing. Itu kalau itu typing. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga prokes dimanapun kalian berada. Oke? Semoga sehat selalu. Amin. Dan baik-baik saja. Itu udah mulai? Oke. Roll. Action. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahteranya untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Handsrike, host yang paling ganteng, host yang rambutnya kayak tembaga, host yang terkece. Nah, kembali lagi di acara Gado-Gado ya. Kali ini gua lagi ada di daerah Sawangan pokoknya. Ini daerah apa, Bang? Depok. Sama Bojongsari. Daerah Bojongsari. Halo. Daerah Bojongsari. Pondok Petir. Ya, Bang? Pondok Petir. Pondok Petir. Nah, ya mungkin di sini dulu ada petir ya, makanya bilang Pondok Petir ya. Sering datangi petir. Dan kali ini nah, di acara Gado-Gado Handsrike kali ini kita akan mengadakan sesuatu yang belum ada di konten ini. Agak ekstrim ya, karena ini malam Jumat. Tapi kalau untuk di channel Pulang Production, di acara Gado-Gado Handsrike mungkin ditayangnya besok atau besok lusa. Tapi tetap ini sebenarnya ini tayang, acara ini tayang sekarang malam Jumat. Malam Jumat ya Bang ya, malam Jumat. Dan gue bersama abang gue yang namanya Bang Idam. Abang gue ini udah lama gak ketemu, kurang lebih dari 7 tahunan nih Bang ya. Pokoknya nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Bang Idam. Jadi malam ini setelah tadi nonton video-video di YouTube ya, karena ini malam Jumat, kami mau buat video yang lebih ekstrim. Nah jadi di YouTube itu banyak ya setiap malam Jumat video-videonya yang horor ya Bang ya. Ya. Nah jadi video horor. Nah ini sama Bang Idam ini kan dia juga banyak teman ya yang sering buat konten-konten horor. Kebetulan ada sesuatu konten yang terlalu ekstrim ya, yang mungkin dia itu kameranya tuh hebat banget menangkap penampakan makhluk halus yang sampai bener-bener kelihatan detail gitu. Ya kalau diri aku pribadi, aku nggak ngerti yang kayak gitu. Maksudnya kok bisa? Selama aku menjalani jadi YouTuber, aku juga sudah pernah mungkinnya ada kamera yang harganya mahal, itu pun nggak pernah sampai segitu-gitunya dapat Bang. Tapi kenapa di YouTube itu bahkan ada yang pakai HP doang bisa sampai kelihatan ya nyata, bisa kelihatan nyata.
Sampai semuanya ngelihat. Sampai semuanya ngelihat. Bahkan seluruh Indonesia kalau sudah diupload ke YouTube ya. Dan viewersnya itu pasti banyak bang. Ada yang pocong, ada yang kuntilanak, gerandong, bahkan ada juga yang di Facebook itu kadang-kadang ngerjain temannya ngeprank katanya kan, didatangin pocongnya sampai tidur di samping dia. Nah itu yang sebenarnya yang ngeprank itu bang, yang ngeprank itu itulah yang membongkar trik-trik yang ini. Dia ngeprank dengan bohongan, Iya. akhirnya yang seperti nyata ini lebih ekstrim lagi, akhirnya mengeluarkan yang kelihatan lebih ekstrim. Ya jadi gitu ya. Ini aku sama Bang Idam. Bang Idam ini seorang musisi juga. Terus ya banyak ya seniman, dia juga seorang pengusaha juga yang udah apa ya melalang buana di dunia permusikan sampai sekarang masih musik juga dia. Ya Bang ya. Iya. Nah jadi Belajar lah baru masih belum setenar hands. Gua belum tenar. Ribuan. Gua cukup menjadi manusia biasa aja yang tetap Idenya jutaan tetap berkarya. hands. Tetap berkarya. Halo bagi tetap berkarya intinya Bang ya. Bagi dulu makanan ini. Ini masih ada nih buat persediaan nanti kita penelusuran. Kali ini gue itu sama Bang Idam mau ke tempat angker. Yang tanya orang angker ya Bang ya. Kata orang sini angker. Kata orang sini angker. Sudah Biasanya itu ada disiapkan, backsoundnya ya kalau udah ngomong angker ya. buat Sung, sung, berjalan. sung, 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 sung. Backsoundnya keluar biar kelihatan angker. Au gitu Bang. Nanti katanya sih kalau tempat-tempat angker kita bakar dupa. Nanti kita Ya. bawa dupa juga. Kita bakar dupa katanya. Buat Gua sih karuhun udah disiapkan karuhun. jadi gini, Kalau ngerokok. memang itu ada, cuman ya kita nggak boleh juga sombong ya, nggak boleh juga sesumbar kita ngomong seperti apa, itu ada. Cuma Cuman kita hanya mau meyakinkan benar nggak sih bisa ketangkap kamera. iya gitu loh. Maksudnya Misalkan di nanti memang ada kita lihat bisa nggak sih, ataupun tiba-tiba di kamera ada kita Iya. nanti kita akan live juga di Facebook saya di Idham Mulyan. ya, Di Facebook saya akan streaming juga live untuk melihat benar nggak sih ada penampakan. nah itu dia. Kita streaming nanti. Nah di sini ada kamera handphone, ada Iya. juga kamera Sony. Biasanya Kebetulan DSLR-nya ini luar biasa ya nangkapnya. coba kita mau Kita lihat apakah bisa. Cuma untuk awalnya kita mungkin agak pemanasan dulu, warming up nih. Ya, Untuk sebelum kita keluar, ya, sebenarnya banyak mungkin ya pengalaman-pengalaman kita dari kecil Ya. sekarang gitu. Dan mungkin bisa berbagi nih Hans. Kebetulan abang juga bikin konten tentang Horror Night season ya, iya bang ya. Sama Bang Ajis di sini, ada Bang Ajis juga. Pan kameranya bakal sana aja pan. Yang ini, yang Facebook nih. Sana bisa. Biar Bang Ajis kelihatan, Bang Ajis ini bang. Bang. ya. Ya udah sih. Biar kelihatan sini. Jadi gue di sini ada Bang Ajis, kebetulan tim gue di sini untuk Santri Kalong. Kita sebutnya Ya. Santri Kalong. Oh ini abangnya, Abang Ajis ya. Ya, Bang Ajis tuh, Bang Ajis tuh. Ah, ini Bang Ajis nih. Aku landscape ya. Biar kelihatan semua. Kelihatan kapan? Tuh tapi Nah. Ini makanan dulu nih. Ini. Disiapin. oh jadi. Ah, lebih enak ini. Ini bisa di landscape nggak ya? Gue bingung kan karena Bisa lah itu. Ntar Udah itu kan. orang yang nonton terbalik dia bang. Oh iya. Aku kadang-kadang bingung. Ini terbalik yang Oh, bisa ternyata. Bisa. Ah, ini apa? Dah. Oke. Iya. Pengalaman Nah, mistis sih banyak ya. Jadi ya, Dari kecil. Ya mulai dari Hans dulu deh cerita tentang pengalaman yang tidak masuk logika nih. Apa tuh yang tadi dibicarakan tuh tentang Hans ngobrol sama Ya. Tapi sebelumnya kalau udah mau 10 menit dimatiin dulu ya. Karena kamera itu kalau sudah 10 menit overhead. Kepalanya itu overhead yang head kepala. Kalau gede jadi Jadi kasih tahu ya. Jadi jadi gini, Bang.
sebelum kita menuju tempat itu yang dibilang angker, ya kan, dibilang serem, dibilang horor, ya aku ada cerita sedikit sih. Sebenarnya percaya nggak percaya kayak gitu bang. Tadi ini gue pakai celana pendek ya, karena di rumah ya. Jadi kita mau percaya itu nggak apa-apa, mau nggak percaya juga nggak apa-apa sebenarnya bang. Tergantung manusianya. Semua itu yang aku lihat itu antara penglihatan sama bias bang. Kalau menurut aku gitu. Entah itu kadang-kadang apa. Tapi yang pengalamanku ini terjadi bang. Aku nggak ngelihat seperti macan, seperti ini enggak. Waktu aku dulu masih SD kelas 6 kalau nggak salah, aku ngembalikan buku yang aku pinjem sama teman sekolahku. Aku berdua sama teman boncengan naik sepeda. Itu bang. Berdua boncengan naik sepeda. Terus ketika di samping rumahnya temanku tuh ada puskesmas bang. Di depannya tuh ada got kecil. Gitu, ada got kecil. Jadi pas aku ngembalikan, temanku itu masuk. Habis itu ada seorang kalau di Kalimantan tuh kai panggilannya bang. Kakek-kakek lah. Kakek. Kalau di Bandung kan aki-aki. Nah, kalau di Kalimantan itu kai. Ada kai, dia pakai tongkat, bang. Ya, karena aku ngerasa itu orang tua, aku tegur lah karena di depan tempat santun kai kemana aku bilang gitu kan. Dia cuma nunjuk ke begini. Terus pada waktu aku mau belokin sepeda, kai itu cemplung ke dalam got kecil tuh bang. Got cetek itu. Ya aku kaget bang. Nyemplungnya maksudnya dia memang masuk atau Masuk dicemplung? Ini kan gini, kayak jalanan ada jembatan gini. Nah dia langsung berenang kayak gitu aja bang. Bunyi. Dulu aku langsung teriak sama teman, dulu tuh kayaknya masuk tuh. Ya kita mau nolongin bang, maksudnya gitu loh. Takutnya mungkin dia salah jalan atau kan mungkin penglihatannya agak kabur. Pikiranku ke situ. Tiba-tiba guys, pas aku ke got itu, kai itu gak ada bang. Gak ada. Ya notabene-nya anak seumur gua bang. Dulu masih kelas 6 SD, umur berapa sih tuh? Sekitaran 10 tahun ya? 10 tahun lah. Ya tergantung kelas berapa lo? Kelas 6 SD, 10 tahunan lah, 11 tahun. Ya. Pasti kan kabur gitu bang. Itu apaan? Kok bisa dia hilang? Nah itu yang pengalamanku pertama kali aku melihat itu yang janggal bang. Aku nggak ngomong itu makhluk apa Nah, kalau itu kan bentuknya orang. Bentuknya orang. Nah, kalau yang abang mau tanya nih, pernah nggak Hans melihat penampakan kayak yang seperti kuntilanak atau pocong? Nah, jadi gini bang, ini aku yang diwawancara ya, di Gado-Gado Hansrek gantian nih bang Idam. Kayaknya dia harus ku seret juga nih ke Gado-Gado Hansrek buat acara ini. Jadi gini, aku pernah di Cilegon. Mungkin kalau teman-temanku subscriber pulang atau subscriber Gebihan ini yang Cilegon pernah ikut aku yang di dekat kuburan Jepang kalau nggak salah, itu kuburan apa ya dekat. Pokoknya gitulah. Aku lagi foto-foto malam-malam bang. Karena di situ aku tempatnya unik dan gelap. Ketika itu gelap bang, ada pohon-pohon. Ketika itu aku foto-foto, di situ baru bang kelihatan bang. Pas foto itu nggak tahu. Kalau foto itu dideketin, maksudnya di zoom. Pertama kita ngeliatin ini apa sih? Kelihatan bang di tempat gelap itu. Jadi di situ kayak waktu itu cahayanya cuma kuning bang. Mungkin karena taman itu lampu taman kan kuning biasanya yang bias ke sana. Jadi pas dideketin, terus itu kita bikin crop. Apa sih namanya itu kalau yang di crop ya? Bukan orbs. Orbs itu ada, pasti ada kelihatan kayak gelembung-gelembung itu. Itu jelas. Kalau di foto pasti kelihatan. Di foto. Nah, terus kalau kita mau bikin thumbnail itu mul ya kan yang kalau dibikin merah gitu kan, tepi. Nah, jadi dibikin tepi. Ikhtiar, istisar. Kalau tulisan istisar. Ya, misalnya lu dua foto nih bang, lu pengen potong nih, jadi cuma badan lu doang. Iya. Nah, terus di tepi. Iya gitu. Nah, jadi kalau di tepi baru kelihatan bentuknya. Nah, ada monyet, ada orang bawa tombak. Masa? Ini cerita nyata dan aku tidak bohong. Ya. Berarti banyak dong. Banyak. Tapi kalau untuk di video ini nggak ada. Seperti yang kita lihat barusan di YouTube ada yang sampai gampang lah nanti kita nongolin ya, kita edit ya. Seperti yang sampai dia dilihat di dekat banget, giginya panjang Dan itu dia nggak boleh jalan. Katanya pakai lilin. Seandainya pun nanti ada, kita akan buktikan, kita akan datengin pakai lilin. Ya.
seandainya mudah-mudahan ada ya. Ya gini juga bang ya. Misalnya gini, Kita pakai korek api. makhluk seperti itu bang, nggak mungkin dia mau nongolin bang. Kalau itu memang ada, karena gini, menurut kepercayaan itu bang ya ini dari percayaanku yang aku tinggal di Kalimantan dari kecil. Lu di Kalimantan di mana? Di Di Balikpapan, Balikpapan, ya? dan di kakakku ada di Samarinda, dan aku udah pernah ke Kampung Dayak untuk jalan-jalan Bang. daerah Terus Surabaya. aku punya almarhum nenek dari tetangga rumah itu yang aku dari sering jadi di rumahnya. Menurut kepercayaanku bang, dia juga tahu aku bang itu. Makhluk halus itu kalau nampakkan diri ke manusia itu berarti dia minta didoain dan dia apes. Iya. Katanya seperti itu bang, Banyak kan memang mitosnya seperti itu. mitosnya ya kan. Tapi sebenarnya makhluk halus itu nggak bisa nunjukin diri bang, gitu loh. Bisa, tapi nggak bakal kena sama kamera seperti jelas kayak gitu. Kecuali kita bias, tiba-tiba kita ngeliat bayangan, entah itu fata morgana kita gitu kan, entah mata kita lagi siwer atau apa. Kadang-kadang cahaya lampunya dia bisa berubah. Kalau kita pantengin lampu nih banyak, kita pantengin terus kita ngeliat sebelah situ, itu jadi bang seperti hayalan kita. Misalnya gini, abang habis nonton harimau lah contohnya, sirkus harimau nih. Harimau itu kan lompat-lompat ini, bagus kan. Nah, terus abang lagi bengong nih, pulang, ngeliatin lampu. Di otaknya abang itu terbranch itu harimau. Terus abang, sudah, nggak sengaja nggak. Itu jadi harimau bang. Seperti itu, terkadang seperti itu bang. Dan mungkin kan dia tidak, gini, dia tidak seperti nampak itu kan hanya pemikiran. Tapi kalau ini ketangkep yang tadi kita Benar-benar lihat, jelas, benar-benar jelas di kamera fisiknya dan ya. didatangin pakai lilin, kamerain deket gini. Sekarang kalau kita mau logika mau percaya, tukang kameramennya aja deketin ini bang, ngejum mundur lagi, seperti itu gitu loh bang. Nah kalau gue sih nggak apa-apa, namanya orang bikin konten. Ini ada cerita lagi bang, lebih bagus. Ketika dia mencari konten seperti itu, ada seseorang youtuber ya, teman aku nggak mau sebut namanya karena ini cerita nyata bang. Dia live streaming tiap malam di tempat angker. Nggak ada bang yang nongol di kameranya bang, dan penontonnya sepi. Akhirnya dia akal-akalan bang, nyuruh temannya jadi pocong, kadang jadi kuntilanak, berdandan seperti kuntilanak, seperti pocong. Baru rame. Dia disuruh, pas dia lagi duduk, dia disuruh nongol sedikit, dia lihat udah kembali lagi, baru rame yang nonton bang. Nah itulah Indonesia bang. Gua nggak tahu, itulah penonton kita, itulah orang-orang yang menikmati YouTube. Ketika itu hantunya nongol, mau itu dia percaya atau enggak, itu jadi rame. Tapi ditonton. Bahkan mereka itu kadang-kadang netizen itu bang yang komentar ya, itu tidak percaya dengan konten itu bang. Tapi ditonton. Tapi ditonton. Tapi Bahkan komennya nggak percaya. komennya dia di menit, misalnya video itu 20 menit, di menit 18 menit ke 18 hantunya ketahuan settingan, sudah tahu settingnya dipotong. Tapi tetap ditonton kan. Akhirnya karena dia marah-marah, dia komentar, dibalas-balas orang, akhirnya videonya jadi up. Jadi Ya, karena rame. memang itu memang trik sih sebenarnya. Itu dia bang. Tapi untuk malam ini kita nggak ada. Enggak. Kita real time, real video. Waktu dan tempatnya pun sama, kita ada di situ juga. Hari ini kita ada tapi di situ kamera satu typing ya. Tapi Ya. nanti saya akan streaming di Facebook, Nah, nanti nanti jadi bisa lihat. Jadi yang Buat yang mau nonton ya, nanti yang coba taping lihat ya. ini, yang taping ini di channel Pulang Production di acara Gaduh-Gaduh Hands Right itu akan tayang di channel YouTube Pulang Production. Iya. Kalian boleh subscribe channel Pulang Production. Itu penontonnya atau, ada nggak? Ada. atau kalian masuk ke channel Pulang Production. Besok kita suruh Bang Idam tuh kalau dia live streaming gini dia pakai mikrofon yang panjang jadi suaranya jelas ya. Kalau gua nanti akan kasih dia referensi mikrofon bagus. Jadi dia ngomong di sini suara jelas. Kalau begitu jauh banget bang. Tapi masih kedengeran sih kalau. Ya masih. Nah, Jadi maksudnya nanti kita akan coba melakukan penelusuran. Kalau pengalaman gue sih di Cilegon ya, gue pernah nginep di rumah sepupu ya. mati nggak itu? Nah, di rumah sepupu. Jadi waktu itu dia kos, gue jenguk dia, gue nginep. Dan di situ rapet loh, rumah semua. Kayak gini lah, rapet. Tiba-tiba Hans, ada suara seperti harimau ya. Ya. Terus kayak gitulah, mengaum gitu. Gue tanya sama sepupu gue, loh memang di sini ada kebun? Nggak ada kebun di sini. Gue pikir kan hutan, namanya hutan kan mungkin bisa aja binatang segala macam. Dan itu suara itu beberapa kali bunyinya. Ya. Dan kebetulan memang itu juga posisinya malam Jumat. Gue juga nggak tahu kenapa kok kesannya malam Jumat itu dia mistis. itu. Gue juga bingung.
Kenapa orang Indonesia mensakralkan malam Jumat itu ya sebagai malam mistis, padahal kan malam mah menurut gue sama aja gelap ya. Jadi kalau kayak gitu bang, kita tanya sama abang nih. Nah, gimana Bang Ajis? Kenapa Menurut ada abang gimana? ada Bang nggak? Ajis. Abang ini namanya Abang Ajis. Kebetulan gimana? Bang? Beliau ini adalah guru ngaji lah. Ya, Nah, beliau ini boleh adalah bilang. guru ngaji. Nah, Abang Ajis namanya. Kamera bisa? Ya. tentang malam Jumat Bang. Hmm. Kenapa disakralkan sebagai malam Agung. malam yang Horor. Horor. Mistis kenapa Kenapa? itu bang? Ya, karena memang dari dahulunya mungkin sudah terbawa. Artinya Oh. dari kecil-kecil kita pun sakralnya dari orang tua. Dia berpengalaman karena memang seperti itu adanya. Sehingga sampai turun-temurun pun akan terbawa. Sama seperti halnya kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Ketika waktu kecil juga sama. Punya Jadi cerita mitos turunan dong. turun. Oh gitu. Kadang mitos itulah yang kadang-kadang terbalik yang sesungguhnya. Iya. Nah, Bang, maksudnya gini, kenapa sih malam Jumat itu sangat disakralkan? Apakah dalam di Al-Quran ada pembahasan tentang malam Jumat? Nah. Kenapa harus baca Yasin di malam Jumat? Kenapa harus, kalau orang Islam ya Hans? Ya. Kenapa orang itu harus katanya Yasinan malam Jumat bagus? Bukannya malam bagus ya? Kenapa harus malam Jumat? Coba Bang. Karena kalau malam Jumat diistimewakan malam agungnya karena ya lini ada Jumat sama seperti ya yuhalladzina kalau di Islam. Yuhalladzina amanu idan yati sholat Jumat karena Jumat itulah diagungkan oleh Allah seperti bulan-bulan yang Allah agungkan. Ada khusus-khusus kayak bulan Muharram, kan? Jadi macam-macam. Jadi sesuatu kepunyaan Allah sehingga dari yang disebutkan kepada wali-wali sehingga sampai ke bawah sampai saat ini kita Jumat itu bang ya. Jumat Agung baca Ya. Yasin Itu juga jadi Bang. ada karomahnya tersendiri. Abang ini penjelasannya masuk akal karena ini bang. Ternyata bukan di Islam aja bang. Masa sih? Iya. Di Kristen ada Jumat Agung. Jadi memang hari Jumat itu kenapa di semua agama itu bang? Benar. Oh gitu. Iya. Sama di Kristen juga. Iya. Ada yang bisa Cuma Gimana, bedanya Bang? kan abang kan misalnya gini membaca Yasin gitu. apa. Yasin. Beda-beda caranya tapi Betul. sebenarnya sama Sama aja bang. aja. Yang dilakukan ini bang. Masa sih? Itu Jumat Agung. Ada. Tiap seminggu sekali. Di Hindu di Buddha pun Jumat sama. Agung itu ada bang. Kalau di Hindu itu ada juga sama. Jumat juga. Iya. Malam Jumat juga, Iya. cara Jumat juga. Jadi udah ada historikalnya dari Memang dulu. ada Ya? historinya makanya itu kan kalau kita membahas itu panjang banget bang. Ya. Panjang banget nah makanya kalau yang abang aku panggil abang aja kan. Iya. Iya. Abang cerita tadi benar mungkin dari kecil ya bang ya bang Ajis ya. Juga terbawa. Jadi seperti gini bang, dulu kan waktu masih anak-anak kalau maghrib jangan keluar, nanti di tur yang mau wewe gombel. Itu juga ada bang. Kalau Gombe, kalau di Sunda namanya Kalawahok. Nah kalau waho, Kalau di Betawi apa? Nah, itu sama Kuntilanak, Wewe Gombel. Wewe Gombel. Wewe Gombel zaman dulu. Wewe Gombel ya? Bahasa Yang Nah, bilang- dulu. Jadi bilangnya Wewe orang Gombel yang melihat itu maaf ya Ah. dadanya itu ini bisa begini. bisa. Karena suka dengan anak kecil. Ya. kenapa Bang? Kenapa mereka suka dengan anak kecil Bang? Ya mungkin salah satunya saya juga belum pernah Bertanya ke situ kepada ya. Wewe Gombel. Belum pernah sampai belum dikupas sampai hal-hal seperti Iya, itu. bener juga Memang sih. karena terbawa sehingga sampai saat ini pun ada. Dan mungkin generasi-generasi setelah saya ini agak berkurang. Gitu. Sama seperti kita Muhammad baca Yasin. Nah, begini nih, Hans. Kita bicara tentang malam Jumat. Ini malam Jumat memang kita yang gue bingung, yang kenapa ada juga cerita tentang Friday Night. Siapa sih yang Kroger? Ya. Dia malam Jumat juga loh. Iya. Hari Jumat loh. Iya, di Friday kan maksud- Jumat. Iya maksudnya malam Jumat itu benar bang Friday night. Jadi kalau hari Kamis itu sudah masuk ke jam 12 Itu 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 hari Jumat. Iya, benar. Berarti malam hari Jumat malam. Kalau di benar. Islam habis maghrib ya. Islam abis asar. Habis Jadi asar kan- udah malam. kenapa dibilang habis asar? Karena kan terbalik Betul. negara kita. Iya, betul. Mereka kan beda hari Oh, gitu. oh, oh. Nah, jadi semua sama bang. Jadi semua kenapa malam Jumat Friday itu selalu night dihoror Kroger ya. Mungkin kita ini sebenarnya malam Jumat itu harus diagungkan sebenarnya bang. Banyak orang malam iya untuk apa gitu. Tapi kebanyakan Indonesia ini dihororkan. Iya. Setelah ditelusuri bukan Indonesia aja, seluruh dunia ternyata banyak gitu juga Dan bang. bukan Iya. dilebihkan memang keadaan fakta seperti itu. Seperti itu. Iya. Zaman kecil juga ada yang namanya The Friday Tasty. Bener. Iya. Wah kalau nonton nggak nonton itu kayaknya rugi. Sampai kita terbayang setelah nonton itu film. Oh ini begini ceritanya gini. Makanya dihororkan. Iya, jadi kalau malam Jumat itu kesannya
horor dan horor mistis banget, banget. mistis. Ya. Padahal kan sebenarnya gue pikir kalau tiap malam juga kalau ya Ada. pada saat kita ya tentang horor sih nggak paling Jumat doang Udah 9 menit ul. gitu. Jadi Lanjut aja. Kalau 9 menit matiin baru lanjut lagi. jadi kalau Udah. kalau Matiin yang hidupin lagi. gue berpikirnya Oke. pengalaman itu malam setan itu malam minggu bang. Lebih banyak Pak. Malam minggu lebih Bentar banyak. lo bang ya. Nyata. Biar kita Lanjut. sambung lagi. Karena Berarti kalau ngopi dulu. kamera kita ngopi dulu. Karena kalau kamera DSLR itu Beda ya. beda. Jadi Nah 10 gini menit per set. gini aja nih. Kebetulan kan memang ini Hans lagi main nih ke rumah abangnya nih. Dia kan udah punya lagu nih. Dan mungkin penonton di Facebook gua juga penasaran nih seperti apa sih lagunya dia. Oh iya. Hey. Hans itu, Bener. gue pengen dengerin nih ke pemirsa nih, ya kan Hans. Bang, bentar dulu bang. Bentar dulu. Kan Tadi itu ini kan biasanya ini dimatiin. bentar, ini nyalain lagi bang. Nah, tadi kan lanjutin dulu bang. Kenapa setannya malam minggu? Nah ini harus dijelaskan dulu. Oke. Ya, menurut abang udah nyala? Oke. Kembali lagi bersama kami di Gado-Gado Hands Right. Nah, tadi kita membahas malam Jumat, ya kan? Kenapa malam Jumat selalu dikategorikan Horor, horor night. kan? Ya, makanya malam macam-macam lah, aneh-aneh. Tapi sebenarnya yang horor tuh menurut Bang Idam malam Minggu. Malam minggu. Nah, kenapa itu Bang? Jelaskan dulu Bang, baru Karena, kita selesai. karena banyak pengalaman kayak temen gua pulang dari rumah ceweknya dijegat hantu lah, Ya. lagi mau jalan pulang terus ngeboncengin perempuan lah, Pulang dari Pulang kos-kosan, dari kos-kosan ceweknya. banyak kejadian di malam minggu itu Jadi, banyak sebenarnya. Pokoknya Tidak kejadian yang tidak baik Bang. tidak malam Jumat. Ya, ketika cowok itu juga nggak pulang dari kos-kosan ceweknya, nggak baik juga kadang-kadang Bang kejadian. Lu bener, Itu mah lu. lu bener nih. Oh, enggak kalau gua enggak. Jadi kan gitu Bang, ketika cowok itu nggak pulang dari kos-kosan ceweknya kadang-kadang nggak baik juga terjadi. Itu kan sudah ibarat kata melanggar aturan hidup ya. Kalau mungkin betah kan. Ya itu dia makanya nggak baik juga. malam-malam mingguan Bang. Minggu. Jadi Sebenarnya banyak juga itu. setannya gitu. Nah gitu, jadi bukan malam Banyak yang mojok. Bukan hanya malam sekedar minggu, malam Jumat. bukan malam Jumat, bukan malam Minggu, malam tiap malam sebenarnya. Sebenarnya iya. Cuma yang di Indonesia sakralkan itu malam Jumat. Siapapun pasti. Kalau di orang-orang Islam sebutnya malam sunnah. Ya. Gitu. Padahal kan tiap malam juga sunnah itu bisa. Jadi nih, gue lagi ada di perumahan apa nih Bang? Di sini ini Garden Candi Sawangan. Garden Candi Sawangan di rumah Bang Idam. Nah, Bang Idam ini juga karyanya banyak banget ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa nyanyiin salah satu lagu dia. Amin. Kita bikin. Jadi ini untuk juga sahabat-sahabat Pulang Production di acara Gado-Gado Hands Right. Bentar lagi kami akan ke sono, ke tempat yang dibilang horor lah, ya kan? Jatuh. Horor dan mistis. Ke tempat yang horor dan mistis. Sebelum itu, gue pengen denger nih Ya. Hans memainkan lagunya yang lagi ngehits. Jadi gua nggak akan nyanyiin yang dia sejuta cinta karena nanti bangun orang bang. Oke, yang slow aja. Ya, jadi kalau yang dia sejuta cinta kan tuh notabene dia naik terus. Kameranya deketin paling ini pak. Pada Aku takutnya bangun bang. Padahal Bang, yang terlihat pengen gitu nih bang. Ya kan? Jadi aku bawa yang sumpah cinta. Oke coba. Ke Hans. Aduh, itu yang main. Dan buat teman-teman, gua kebetulan ada program ngamen mencari berkah buat teman-teman yang mau bantu donasi sembako ataupun mau donasikan uang untuk beli sembako untuk teman-teman yang pada lagi membutuhkan. Ya. Bisa langsung ke tadi ada tuh di gua sudah kasih ceritanya. Jadi memang kita harus saling membantu guys ya. Karena gini, ketika orang-orang itu udah kelaparan semua di saat-saat pandemi kayak gini gak ada kerjaan, mungkin kalau kalian yang punya duit banyak nggak membantu, mungkin orang-orang yang jualan, orang-orang yang di luar sana yang tadinya pekerjaannya melingkupi usaha kalian, kalau semuanya pada KO semua kan kalian akhirnya punya duit banyak tapi orang nggak ada di dunia ini. Iya lah. Mati semua cuma juga kan, nggak bisa ngabisin duit. nggak bisa ngabisin duit itu kan, makanya lebih baik bantu aja biar Kayak sehat buat teman-teman semua. yang nggak bisa ngabisin duit, ya ayo kita ngabisin. Ini lagu judulnya Sumpahku Cinta. Ya, Pan di sini pan, kamera lu. lagu ini sih, Pan ini. lagu ini sih Ini.
terjadi aku buat dan aku rilis singlenya itu Kehen. pas corona ya bang, awal-awal. Jadi tidak terlalu gimana karena pas waktu corona yang lagu terjadi aku bikin video klipnya dan ya bersyukurlah lagu ini udah bisa dinikmati ya di platform digital manapun. Dan aku pernah nyanyikan juga di acara-acara, kebetulan ada salah satu juga acara di Pulang Production ini sebelum aku nge-host di acara Gado-Gado Handsrek, aku nyanyi lagu ini. Ya luar biasa ya, lagu ini bisa diterima masyarakat bang. Judulnya Sumpahku Cinta. Kenapa ini Sumpahku Cinta? Karena kalau kamu punya cinta, belajarlah kamu berani untuk bersumpah mencintainya gitu bang. Jadi ya udah, jangan pacaran lama-lama, nikahin aja ya. Oh itulah Sumpahku Cinta. Dari nafasku hembuskan cintaku, dari tidurku kau impianku, perjalananku hanya kaulah langkahku, ku ukir dalam kehidupanku. Nadanya kan gitu. Kita di dalam aja. Oke, kita pindah ke dalam. Oke. Oke guys, kita ke studio dalam yuk. Oke. Guys, ini Bisa lebih enak nih. bawa ke dalam ya. Oke, yuk. Kita pindah ke dalam. Oke. Maaf ya guys. Nah. Hola bang, Om Hendrik ya kembali bukan Om. Halo. Halo. Kalau gua tagline dia itu kalau tagline. Maaf ya tadi soalnya apa? Gua pindah dulu ke dalam. Karena outdoor itu tadi. Nah, di sini Hans bisa di kursi bangku bisa atau di sini nih. Boleh. Ya, di situ aja terserah. Sini aja dah. Oke, di situ aja deh. Ah, nggak apa-apa lah. Tutup Oke. pintunya. Tadi ada yang bilang tengkleng kepalanya katanya. Laptop Udah biarin nggak apa-apa. Di sini aja. Oke. kepalanya yang lain. Nih, Pan. Mas, kita lanjut ya. Lihat kita. Pan. Bang, ini banyak yang komentar bang. Kenapa? Nih bagi-bagi dong bro makanya. Halo bang, bilang Medan hadir. Halo Medan. Halo, Medan. Awas. Halo. Terus pala gua tengkleng liatnya mulu katanya. Oh iya, tadi kan miring. Ya ntar dulu. Terus hola bang katanya. Om Hendrik, gue sih gak kembali kapan. Kalau Hendrik itu panggilanku kecil bang. Oh gitu. Berarti dia orang lama itu. Handwrite. Salam salam. Nah oke. Oke, ini untuk sahabat dari Bang Idam, terus juga untuk sahabat Pulang Production di Gado-Gado Handsrek. Gua akan pulang lagi ya, kembali menyanyikan lagu Sumpah Cinta. Kalau sini bebas lu teriak-teriak juga. Spesial buat semuanya. Udah itu? Yuk. Nah kembali lagi tadi aku bilang, kalau kamu punya cinta, belajarlah berani bersumpah untuk mencintai dia seumur hidupmu. Nah, gitu. Oke, mantap. Sumpah cinta. Dari nafasku hembuskan cintaku, dari tidurku kau impianku, perjalananku hanya kaulah langkahku, ku ukir dalam kehidupanku. Mestinya kau tahu dan kau menyadari, ku mencintaimu di sepanjang hidupku. Aku rasakan dalam dingin malam, kau hangatkanku dengan selimut cinta. Namun ku tak kuasa untuk dapatkan semua, dan aku ucapkan sumpah bahwa aku cinta. Sumpah aku cinta, sumpah aku cinta, sumpah aku cinta.
Sumpah aku cinta, sumpah aku cinta, sumpah aku cinta. Dari nafasku hembuskan cintaku, dari tidurku kau impianku, perjalananku hanya kaulah langkahku, ku ukir dalam kehidupanku. Mestinya kau tahu dan kau menyadari, ku mencintaimu di sepanjang hidupku. Oh, 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 aku rasakan dalam dingin malam, kau hangatkanku dengan selimut cinta. Namun ku tak kuasa untuk dapatkan semua, dan aku ucapkan sumpah bahwa aku cinta. Aku rasakan dalam dingin malam, kau hangatkanku dengan selimut cinta. Namun ku tak kuasa untuk dapatkan semua, dan aku ucapkan sumpah bahwa aku cinta. Sumpah aku cinta, sumpah aku cinta, sumpah aku cinta. Sumpah aku cinta, sumpah aku cinta, sumpah aku cinta. Mestinya kau tahu dan kau menyadari, ku mencintaimu di sepanjang hidupku. Itu guys ya, kalau mau lihat di YouTube-nya Hands, di apa Hands? Kalau sekarang aku nge-host di Gaduh-Gaduh Hands Track di channel YouTube Pulang Production. Nah, tapi channel YouTubeku itu Gebian Official. Dan untuk karya-karyaku ada di Hands Track Utagol Official. Jadi di mana aja pokoknya subscribe, like ya, silakan ada. Pokoknya lagunya ada di situ juga ya. Di YouTube juga kalian klik Hands Track udah keluar. HANDSRIGHT. Itu semua akan keluar. Penuh memori. Tuh, kenapa pakai horor? Kepengin cerita nih bang, tapi takut bang. Cerita aja nggak apa-apa nanti ya. Ya nanti bisa kita obrolin. Iya, ya. di kolom komentar ya, Ya. nanti aku akan obrolin. Jadi mungkin tadi terpotong ya? Nggak apa-apa deh, biasa Tetap walaupun horor, tetap kita karena kita musisi, tetap kita ada. Jadi kalau kita nanti akan buat segmen horor, tetap kita akan main musik. Ya, Jadi ada selingannya, tetap kita nyanyi. Gitu. ya. Kali aku akan nyanyi di kuburan. Bisa juga. Ya, siap-siap. Kenapa gini? Karena menurut aku ya kita menghibur orang yang di situ aja. Sekali-sekali bang. Bisa. Ya. Iya, benar. Kuburan, ya. Iya. Jangan enggak gue mau gini nggak di kuburan tapi di tempat yang horor. Boleh? Bener nggak? Ya. Bener nggak? Itu bagus nggak? Ya. Jadi kalau yang tadi terpotong nggak apa-apa, nanti kita akan masukin lagunya biasa. Nah, sekarang gini ya. Tadi kan lagu lo. Gue punya satu lagu nih Hands yang mungkin pengen gue kenalin ke teman-teman. Ya, boleh. Di Hands Di Gaduh-Gaduh Hands Track. Gaduh Hands Right ya. Jadi mungkin gue kayaknya pengen penasaran main pakai gitar lo. Oh. Ya tetap kita nanti akan melakukan penelusuran. Oke. Bentar lagi ya. Buat teman-teman kita kasih hiburan dulu supaya nggak terlalu tegang ya. Betul. Gitu ya. Ini ada satu lagu gue yang mungkin nanti akan digarap oleh Hands. Amin. Di studionya. Amin. Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama buat kedepannya. Tentunya bukan di studio ya, di sini kayaknya. Di sini boleh di sini ya. Lebih enak kayaknya. Oke, sip. Oke ya. Ini satu lagu yang judulnya, ini lagu lama banget dulu waktu gua pertama ketemu sama Hands tahun berapa tuh? Wah, 2015 ya? 2014 bang. 2014 ya. Oke, langsung aja judulnya Jangan Kau Pergi untuk teman-teman semua.
Jika kau benar-benar sayang, datanglah engkau malam ini. Jangan kau pergi, tinggalkan aku, tetaplah di sini. Jika kau benar-benar cinta, katakan sejujur-jujurnya. Jangan kau ragu pada diriku, ungkapkan hatimu. Jangan kau pergi, tinggalkan aku, tetaplah di sini untuk diriku. Biarkan cinta kita menyatu, seiring bersama bergulirnya waktu. Kau masih saja tanyakan cintaku, benarkah untukmu? Jangan kau ragu kepada diriku, karena cinta ini hanyalah untukmu. Jangan kau pergi, tinggalkan aku, tetaplah di sini untuk diriku. Biarkan cinta kita menyatu, seiring bersama bergulirnya waktu. Jika kau benar-benar sayang, datanglah engkau malam ini. Melo banget ya, anjay. Luar biasa ini. Apa ini? Riau, halo Riau. Halo Riau, oh, mantap. Di mana tuh Riaunya, Tangerang? Riaunya Di mana? Belum ya kamu. Riau, mantap. Iya. Jadi sahabat-sahabatku ini kayaknya pengennya aku live streaming di YouTube ini. Hmm. Sepertinya aku lihat konten di channelku yang BBN Official ini pengennya live streaming bang. Gitu. Jadi gua kalau misalnya gua ada teman seperti abang ini kayaknya gua kepikiran buat live streaming juga. Terus di gado-gado handtrack, aku akan menyajikan momen yang baru. Oke bang, kita jalan. Boleh? Ayo kita siap-siap dulu ya. Karena ini udah mau jam 12, kita jalan ya. Kita jalan, kita tempat yang horor, guys. tapi Ya, teman-teman buat semua teman-teman ya. kalau mau nonton nanti langsung main ke channel Gado-gado hands. Pulang Production ya. Langsung ke channel Pulang Production di acara Gado-Gado Handstrike. Di situ akan aku tampilkan konten horornya dan kita akan Melakukan penelusuran. melakukan penelusuran. Benar nggak sih? Benar nggak sih Makhluk halus itu Makhluk- bisa ketangkap kamera. makhluk halus itu bisa ketangkap kamera? Benar. Sukses brother. Amin. Pekanbaru. Bukan baru, thank you. Udah hadir ya. Oke. Oke, gitu aja guys. Nanti saksikan, kita siap-siap dulu, kita prepare dulu segala sesuatunya. Mudah-mudahan aman semua. Oke? Ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan kemana-mana, stay Assalamualaikum. tune. Nanti kita akan live streaming lagi di luar. Oke, thank you. Semua thank you. Semua Itu thank you. Ya. di backup dulu nih, Bang. Gua bertiga dulu Bang, sini Bang. Bentar Ya, Bang. boleh. Kita lagi buat gado-gado. Apa? Biar